Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gian Rifani dengan NIM 1923336 dari Prodi D3 Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Video saya kali ini merupakan video tugas dari mata kuliah pemeriksaan tugas minggu ke-15 tentang materi pemeriksaan atas transaksi istimewa dengan dosen pengampu Bapak Dovi Septiari SCMMAK. Baiklah, pada materi pemeriksaan atas transaksi istimewa ini ada 8 topik, yaitu yang pertama, pemeriksaan transaksi istimewa, kedua, kewenangan otoritas pajak, 3, parameter pihak pemilik hubungan istimewa, 4, metode transfer pricing, kelima, tipe transaksi istimewa, 6. Analisis kesebandingan dan FAR, 7. Data pembanding, dan yang ke-8 pemeriksaan transaksi istimewa. Baiklah, masuk ke topik yang pertama tentang transaksi hubungan istimewa. Hubungan istimewa adalah hubungan dengan pihak-pihak yang memiliki asosiasi dengan perusahaan. Yang harus dilakukan pemeriksa pajak adalah yang pertama, pemeriksaan kewajaran transaksi afiliasi, dan yang kedua, pemeriksaan kelaziman transaksi afiliasi. Lalu untuk topik yang kedua, kewenangan otoritas dalam transaksi hubungan istimewa. Jadi, Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan, serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya, sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa. Lanjut ke topik yang ketiga, parameter pihak pemilik hubungan istimewa. Parameter pihak hubungan istimewa harus mematuhi Undang-Undang Pajak di Indonesia yang berlaku untuk pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai serta pajak pertambahan nilai barang mewah. Yang keempat, metode transfer pricing itu ada 4. Yang pertama, harga pasar sebanding. Yang kedua, harga jual kembali. Yang ketiga, harga pokok plus. Dan yang keempat, pembagian laba-laba bersih transaksi. Masuk ke topik 5, tipe transaksi istimewa. Yang pertama itu penjualan barang atau penyerahan jasa atau barang tidak berwujud. Kedua, pembelian barang atau pemanfaatan barang tidak berwujud imbalan jasa. Ketiga, penggunaan barang tidak berwujud dan imbalan royalti. 4, pinjaman dan imbalan bunga. Dan yang kelima, pengalihan harta. Lalu yang keenam, untuk analisis kesebandingan dan FAR. Untuk dapat menentukan nilai kewajaran dalam transaksi istimewa, nilai transaksi harus dibandingkan dengan nilai pembanding. Sebelum melakukan pembandingan hasil transaksi dalam penerapan prinsip kewajaran, maka terlebih dahulu harus dilakukan pembandingan kondisi transaksi afiliasi dengan kondisi transaksi independen yang akan dijadikan sebagai pembanding. Untuk dapat disebut menerapkan prinsip kewajaran, wajib pajak harus dapat menunjukkan yang pertama, analisis kesebandingan, yang kedua, analisis fungsi, aset, dan risiko atau FAR. Lanjut ke 7, data pembanding. Dalam data pembanding ada beberapa poin. Yang pertama, komersial database. Kedua, brosur-brosur dan majalah bisnis dan ekonomi. 3, data harga pasar atau harga patokan dari regulator atau otoritas. Keempat, data harga patokan barang impor dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang kelima, data harga produk-produk tertentu dari Badan Pusat Statistik. Dan yang keenam, data benchmarking internal DJP berupa rasio-rasio keuangan untuk industri sejenis. Kemudian topik yang terakhir, yang ke-8, pemeriksaan transaksi istimewa. Yang pertama, mempelajari SPT dan berkas data WP. Kedua, melakukan analisis laporan keuangan. 3, mempelajari proses bisnis wajib pajak. 4, menentukan buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam. Dan yang kelima, pengujian kewajaran dan kelaziman transaksi. Demikianlah video saya mengenai materi minggu ke-15 ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.